cybersecurity experts on demand. Cybersecurity experts on demand. Oke, kita akan ngobrol lumayan panjang dan santai, so sambil sebat ya. Ini sensor aja, ini rokok murah. Di sini saya mau sedikit bercerita. Beberapa hari yang lalu, ketika saya di perjalanan, ada beberapa teman-teman, bahkan hampir hampir tiap grup kemarin itu ada yang keluar masuk, terutama banyak yang keluar sih. Karena katanya akunnya lagi dihack dan akibatnya mereka jadi susah gitu loh. Susah, akunnya dihack, dipakai orang tidak bertanggung jawab, dan otomatis mereka kerepotan ya, gonta-ganti akun mau tidak mau, atau bahkan keluar dulu sementara. Nah, akhirnya kenapa sampai hari ini, malam ini saya membuat video ini, ya karena itu tadi, karena keresahan saya akan hal itu. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Berdasarkan apa yang teman-teman saya sampaikan, mereka katakan itu karena ada beberapa di antaranya itu ada yang gara-gara mengklik tautan, mengklik link. Ada juga yang karena mendownload aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Aplikasi apa itu? Kita nggak tahu ya kan. Nah, kenapa bisa demikian teman-teman? Kenapa itu bisa terjadi? Menurut saya, sepengetahuan saya, yang pertama itu bisa terjadi karena kurangnya keamanan dari akun kita, kurangnya keamanan dari akun Gmail terutama. Nah, yang kedua yang pastinya karena kelalaian kita sendiri. Kenapa kita tidak mengamankan akun tersebut terlebih dahulu, mengamankan akun Gmailnya terlebih dahulu, dan mengamankan akun WhatsApp kita, sosial media kita. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman jika sampai akun kita itu dihack atau terjadi kebocoran data, karena ada banyak banget jenis kejahatan di dunia maya, terutama kejahatan cyber ya. Jadi harus berhati-hati. Dan sekarang tuh lagi marak banget kejahatan cyber, terutama modus penipuan online melalui link, melalui aplikasi. Jadi harapannya untuk kita semua ya tetap harus ya waspada, jangan ceroboh ya. Saya sendiri dulu juga pernah mengalami hal yang sama, maka dari itu malam ini saya ingin sharing, malam ini atau hari ini ya, tergantung kalian lah nontonnya ya kan. Saya ingin sharing kepada teman-teman semua langkah apa saja yang harus kita ambil. Yang pertama untuk mencegah hal itu terjadi, kemudian yang kedua untuk teman-teman yang sudah terlanjur mengalami ya. Untuk pencegahannya yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah yang pastinya ketika membuat sebuah akun Gmail, membuat akun sosial media, bentuknya apapun itu, pastikan teman-teman mengaktifkan verifikasi 2 langkah ya. Ikuti petunjuk yang ada di Google atau yang ada di website atau platform yang tempat teman-teman membuat akun tersebut. Kemudian aktifkan verifikasi 2 langkah, dan yang tidak kalah penting adalah gunakan sandi yang rumit, yang sekiranya teman-teman bisa ingat namun itu rumit. Gunakan kombinasi huruf, angka, karakter ya, silahkan, itu bebas, selagi kita bisa mengingatnya. Usahakan
serumit mungkin lah ya, demi keamanan. Dan ganti kata sandinya itu secara berkala, kalau bisa ya minimal ya seminggu sekali atau sebulan sekali lah minimal, atau sebulan 2 kali, itu tidak masalah. Nah, itu untuk mengamankan akun kita. Selain daripada akun Gmail ya, itu setiap akun sosial media saya rasa, baik itu Instagram, baik itu Facebook, TikTok dan yang lain, saya rasa setiap platform masing-masing itu memiliki fitur yang namanya verifikasi 2 langkah dan Gmail pencadangan. Jadi siapkan nomor telepon dan Gmail. Jika terjadi hacking atau jika terjadi aktivitas login, itu nanti akan ada laporan yang masuk ke Gmail kita atau ke ponsel kita melalui nomor yang udah kita daftarkan ya. Itu tadi ya, aktifkan verifikasi 2 langkah. Yang pertama verifikasi nomor telepon, kemudian verifikasi akun Gmail, dan gunakan juga akun cadangan untuk mengamankannya. Nah, itu langkah yang bisa dilakukan nah di tahap awal bagi teman-teman yang belum mengalami hacking. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sudah terlanjur mengalami hacking, baik itu karena mengklik tautan atau karena mendownload aplikasi dari sumber yang tidak dikenal, saya akan sharing beberapa langkah-langkah. Di sini sudah saya listkan. Sebenarnya ini berdasarkan pengalaman pribadi, cuma kalau nggak ditulis nanti lupa. Jadi saya tuliskan di sini beberapa poinnya. Nah, silakan teman-teman simak. Dan jika teman-teman bertanya membuat akun untuk mengamankannya gimana caranya, saya sudah jelaskan secara umumnya. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa tonton di video YouTube lain, banyak banget channel yang bahas itu. By the way, ini mungkin video pertama saya yang formatnya seperti ini, karena ini berdasarkan keresahan saya yang terjadi, yang saya rasakan ya, karena saya nggak mau hal yang sama terjadi lagi kepada orang-orang lain, karena kasihan kan. Nah, untuk teman-teman yang udah terlanjur mengklik tautan atau mendownload aplikasi dari sumber yang tidak dikenal, yang pertama yang pastinya ya jangan panik ya, jangan panik, tetap tenang. Nah, kemudian berikutnya, jika teman-teman mengklik tautan atau halaman berupa link, baik itu di DM Instagram, baik itu di Messenger, WhatsApp, Telegram. Jadi sebelum teman-teman mengklik, usahakan ya waspada terlebih dahulu. Jika itu mencurigakan, langkah lebih baiknya jangan diklik, ya abaikan saja demi keamanan kan. Kemudian kalau sudah terlanjur mengklik atau nggak sengaja keklik, ya, teman-teman bisa lakukan itu adalah, yang teman-teman bisa lakukan adalah silahkan tutup halaman tersebut ya, silahkan ditutup, silahkan di close halamannya, kemudian riwayatnya silahkan dihapus ya, tutup jendela dan keluar segera dari aplikasi tersebut. Entah itu aplikasi, entah itu tautan, ya silahkan langsung keluar, jangan diteruskan. Kemudian langkah berikutnya, yang kedua, selain menutup halaman tadi ya, segera scan handphone atau komputer teman-teman dengan pemindai antivirus bawaan. Ya, jangan download lagi, nanti mau cari aplikasi antivirus sembarang download lagi, kena lagi ya kan. Jadi double kill nanti. Pastikan perangkat kita itu dilindungi ya, dan keamanannya silahkan diaktifkan. Segera lakukan pengubahan kata sandi, pengeditan kata sandi, segera ganti kata sandinya dengan kata sandi yang baru. Jadi itu untuk mencegah aktivitas login. Setelah kita mengganti semua kata sandi, setelah kita memastikan perangkat kita sudah bersih, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah membackup semua file. Jadi file yang ada di, mau itu di komputer, mau di HP, silahkan di backup semuanya, karena itu sangat penting sekali. Nah, pastikan ketika membackup itu nggak ada yang ketinggalan, seperti data kerja segala macam, data teman-teman, foto, video, dan file yang lainnya lah. Intinya mungkin teman-teman pasti paham. Silahkan di backup aja dan pindahkan ke device lain.
Nah, setelah di backup, setelah kita pastikan itu sudah di backup semua, teman-teman bisa kembalikan ke setelan pabrik. Nah, sebelum mengembalikan ke setelan pabrik, kalau saya dulu itu saya perbaharui terlebih dahulu. Jadi kita pastikan untuk versi handphonenya sudah versi yang baru, sudah terupgrade. Kemudian untuk versi keamanannya juga dan sistem operasinya juga. Jadi itu ada pembaharuan perangkat lunak, itu biasanya ada di setiap device, mau itu di handphone atau di laptop atau di komputer. Silahkan diperbaharui aja. Nah, setelah diperbaharui semuanya sudah di-upgrade, langkah berikutnya adalah kita kembalikan ini. Kita kembalikan ke setelan pabrik. Nah, tadi kan datanya udah kita backup tuh, udah aman. Jadi kita kembalikan ke setelan pabrik. Nah, setelah kembali ke setelan pabrik, otomatis handphone kita itu akan kembali ke mode awal. Mode seperti saat pertama kita membelinya. Itu otomatis itu nggak akan bisa lagi kebaca. Karena yang pertama, akunnya tadi udah kita backup, udah kita simpan, kita udah kembalikan ke setelan pabrik, otomatis semua akun yang ada di situ udah kosong. Ya, udah kosong, seperti akun Gmail udah kosong. Jadi itu bisa menghambat aktivitas hacking yang terjadi jika itu benar-benar dihack oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian segera matikan sambungan internetnya. Ya, setelah dikembalikan segera putuskan sambungan koneksi internet dari device teman-teman. Kemudian aktifkan mode pesawat, ya itu juga bisa dilakukan. Ya, ini nggak baku ya, tapi ini yang saya lakukan. Jika teman-teman punya cara lain atau yang nonton, silahkan komentar, silahkan beri masukan lebih. Karena kita sini sama-sama membantu, tujuannya adalah sharing. Kalau udah diputuskan koneksi internetnya, pastikan juga apakah device kita itu terhubung ke perangkat internet lain, koneksi internet lain seperti wifi segala macam, itu segera diputuskan semua. Intinya nonaktifkan semua aktivitas yang ada di handphone. Jika misalnya sudah terjadi hal yang tidak diinginkan atau yang udah cukup parah, teman-teman bisa laporkan ke pihak berwajib. Oh ya, selain akun Gmail tadi saya lupa, hampir saja lupa. Nah, untuk akun yang teman-teman gunakan itu silahkan di logout semua ya. Misalnya yang dihack tadi adalah WhatsApp, ya silahkan logout dari WhatsAppnya. Ingat kata sandinya, jangan sampai lupa ya, harus ingat. Kemudian kalau Instagram silahkan logout juga, sama mau akun apapun bentuknya sama, silahkan logout. Jika ada tanda-tanda mencurigakan atau izin administratif, tolong diperhatikan. Biasanya ketika terjadi hacking atau ketika terjadi login dari perangkat lain ke akun kita, itu akan ada tanda atau permintaan izin. Jadi sebaiknya jangan diizinkan. Setelah semuanya beres, ya pastinya teman-teman harus kabarin ke rekan-rekan. Ya, silahkan mengabari keluarga, silahkan mengabari teman-teman, rekan kerja, dan yang lain kalau Anda sedang mengalami insiden tersebut. Ceritakan insiden yang terjadi, silahkan ceritakan kepada orang-orang terdekat bahwa jika ada nomor yang bersangkutan atau nomor yang Anda gunakan, jika ada login atau meminta sesuatu hal apapun atau menghubungi mereka dengan nomor yang sudah di-hacking tersebut, ya tolong jelaskan ke mereka kalau itu bukan Anda. Jadi lebih harus berhati-hati, harus lebih waspada, dan jangan sembarangan mengklik, jangan ceroboh, karena kita nggak pernah tahu kejahatan apa saja yang orang rencanakan. Ya, kita bisa jadi orang baik, tapi kita nggak tahu nebak isi pikiran orang itu seperti apa. Oke, thank you untuk yang udah nonton. Ya, sekiranya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa membantu teman-teman yang mengalami. Ingat, tetap waspada dan hati-hati.